melakukan diskusi ya terkait. Saya aktifkan rekamannya ya. Baik, pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Siti Aminah yang telah meluangkan waktunya menemani kita di sini bersama hadir untuk diskusi ringan, diskusi kecil yang mungkin hasilnya bisa kembali bermanfaat untuk diri kita ya. Tentunya kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul melakukan kajian macam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat ke depannya dan memberikan kebaikan bagi kita dan lingkungan kita. Tentunya salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, dan mudah-mudahan melalui kajian ini tentunya dapat menjadi saksi pembelaan kita kepada Rasulullah SAW dan juga bukti cinta kita dengan mendiskusikan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah ya. Baik, pertama-tama mungkin saya selamat datang kepada Mbak Siti Aminah selaku narasumber kita. Nanti acara ini tentunya akan dipandu oleh Mbak moderator kita, Mbak Darwati, yang nanti akan memandu secara teknisnya. Dan juga tentunya acara ini diharapkan bisa menjadi wadah teman-teman semua ya. Jadi tidak terlalu serius akademik, tidak apa-apa, tapi yang penting adalah bisa saling sharing tentunya apa yang menjadi unek-unek teman-teman, karena topik yang kita angkat pada episode di forum pertama ini adalah topik yang cukup kita istilahkan dengan timeless topik ya, atau topik yang tidak pernah surut. Banyak sekali guru besar atau peneliti-peneliti yang mengangkat topiknya ini menjadi topik andalan mereka karena memang laku gitu ya, laku terutama di Indonesia ya, karena kajian gender ini menjadi topik yang terus dibahas dan tidak pernah membosankan, karena ada dua kubu kan, ada yang pro kaitannya dengan feminis, dan nanti akan dibahas lebih lanjut dengan Mbak Aminah tentunya ya. Mungkin itu dari saya sebagai pembuka ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Aan Darwati selaku moderator. Mungkin itu yang bisa saya antar ya kepada Mbak Aan Darwati. Silakan selanjutnya waktu dan tempat. Saya silakan. Baik, terima kasih kepada host Saudara Ananda Prayedi atas waktunya. Pertama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Mbak Siti Aminah yang sudah bersedia untuk sharing bersama kita di sini dalam acara memaknai hadis misoginis melalui perspektif keadilan perempuan. Kita tahu bahwa Islam, terutama agama kita, itu sangat memuliakan dan mengagungkan perempuan. Tapi nyatanya banyak dalam hadis-hadis Nabi yang secara tekstual itu mendiskreditkan perempuan. Nah, sehingga teks-teks hadis seperti ini kemudian dimaknai secara tekstual dengan menghilangkan konteks yang ada pada hadis itu, membuat banyak ketidakadilan yang dirasakan perempuan. Misal dalam ranah publik, kemudian dalam ranah rumah tangga, dan seterusnya. Oleh karena itu, acara ini sangat penting, dan kemudian kita juga bersama kita ada pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah founder komunitas perempuan berkeadilan, dan juga memiliki prestasi sebagai perempuan inspiratif tahun 2022, kesetaraan gender pada model konferensi PBB. Beliau juga sebagai presenter konferensi internasional studi gender tahun 2021 dan Master of Islamic Studies dari Unija, Malaysia. Dan juga beliau aktif dalam penelitian berbagai tradisi yang mengindikasikan kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Barat, serta aktif terlibat dalam kampanye untuk mengadvokasi keadilan gender, dan banyak lagi prestasi dan keterlibatan beliau dalam hal perempuan. Oleh karena itu,
untuk mempersingkat waktu dan pasti semuanya tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari pemateri kita tentang bagaimana sih seharusnya hadis-hadis misoginis itu dimaknai menurut perspektif keadilan perempuan dan dalam ranah Islam terutama. Baik, akan saya serahkan selanjutnya kepada pembicara kita yang luar biasa, Mbak Siti Aminah. Mohon maaf, Mbak, tidak ada suaranya. Apakah hanya di saya yang tidak ada suaranya? Udah kedengarannya? Ya, sudah. Oke. Ini berapa lama, Mbak, waktunya? Ya, selama 30 menit ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 15 menit. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Aan atas waktu dan kesempatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati ada Mas Yogi dari Haddatsana Foundation beserta kawan-kawan. Terima kasih juga teman-teman yang berkesempatan hadir. Ada Mas Hikam, Mbak Siti Maisaroh, Mas Fauzi, dan Mas Rodi Irawan. Sebelum kita sama-sama ke pembahasan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa saya di sini sebagai fasilitator saja. Kita akan saling bertransformasi keilmuan. Saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui, begitu pula teman-teman akan meluruskan atau akan memberi umpan balik ketika ada kehilapan atau kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Oke, boleh saya share screen ya Mbak ya? Mohon izin. Ya, boleh Bu. Mbak, silakan. Oke. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini yang diberikan oleh teman-teman Haddatsana Foundation adalah memaknai hadis-hadis misoginis melalui perspektif keadilan terhadap perempuan. Terlebih dahulu kita harus ketahui apa itu sebenarnya hadis misoginis. Hadis misoginis yaitu hadis yang mengindikasikan diskriminasi dan merendahkan derajat kemanusiaan perempuan. Ada banyak sekali hadis-hadis yang mengindikasikan kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, ini adalah salah satunya terkait dengan hadis perempuan sebagai fitnah. Bunyinya adalah ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan setelahku suatu fitnah atau ujian paling berat bagi laki-laki kecuali ujian mengenai pesona perempuan. Sekilas kalau kita melihat secara tekstual, yang terbersit otomatis adalah perempuan itu buruk, perempuan adalah sumber kerusakan moral, kemudian perempuan ada ujian, kemudian perempuan adalah penggoda yang dapat menghalangi ibadah laki-laki. Maka wajar kalau kita sering dengar, misalkan perempuan boleh ikut kegiatan A yang ada laki-laki, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Nah, itu kan sudah ada stereotip ya terhadap perempuan. Kemudian, dalil ini banyak sekali digunakan untuk menghambat dan mendomestifikasi perempuan dibandingkan perintah kepada laki-laki untuk menahan dan menjaga diri tanpa harus merenggut ruang gerak perempuan. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi keindonesiaan, tidak ada lagi permasalahan karena baik perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki akses. Tidak ada pembeda. Tetapi faktanya secara global, ini adalah data dari United Nations tahun 2020, bahwasanya partisipasi perempuan di ruang publik itu hanya 47%.
sedangkan laki-laki adalah berjumlah 74%. Dari angka ini saja kita bisa lihat bahwa sangat timpang sekali jumlahnya. Terutama data ini terutama sekali banyak terjadi di Timur Tengah, yang mana notabene adalah Islam. Selain itu juga data dari United Nations secara global, perempuan itu representasi dalam bidang pendidikan yang dilabelkan pada dunia laki-laki, misalkan sains, teknologi, teknik, dan matematika itu sangat minim sekali. Oke, kita sekarang beralih ke konsep keadilan dalam Islam. Menurut Kiai Fakih, bahwasanya sebenarnya ada 3 klasifikasi dalil-dalil nas itu sendiri. Yang pertama adalah konsep al-mabadi. Al-mabadi atau ajaran nilai yang sangat fundamental. Al-mabadi itu apa sih sebenarnya? Al-mabadi adalah teks fundamental yang membahas terkait konsep ketauhidan, keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan. Jika berbicara masalah ketauhidan, maka akan sangat terintegrasi dengan konsep keadilan yang pada akhirnya akan bermuara pada konsep kesetaraan makhluk. Misalnya, konsep tauhid secara literal yang kita pahami adalah mengesahkan Tuhan. Sehingga yang berhak disembah hanya Tuhan itu sendiri. Manusia kemudian vertikal kepada Tuhan. Sehingga makhluk sesama makhluk itu sangat horizontal. Tidak boleh antara makhluk A dengan makhluk B antara laki-laki dan perempuan itu menghamba pada satu sama lain. Itu konsepnya. Kemudian konsep tauhid juga bukan hanya secara ritualistik dipahami, kemudian dilarang menyembah berhala, bukan seperti itu. Tetapi secara lebih luas adalah bagaimana tidak menyekutukan, tidak merasa dia menjadi objek yang disembah, kemudian dia akan berperilaku diskriminasi kepada orang lain. Dia merasa berkuasa terhadap hal lainnya. Kemudian dia merasa rasnya tinggi dan lain sebagainya. Itu adalah juga bentuk dari politeisme atau kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah konsep al-qawaid. Al-qawaid ini adalah konsepsi dalam Al-Quran, misalkan tentang relasi dan pernikahan, misal konsep muasyarah bil ma'ruf, kemudian terkait dengan isu ekonomi, isu politik. Nah, dan yang lebih kita highlight adalah konsep al-juz'iyat. Ini sudah mulai masuk ke isu sosial yang secara spesifik sudah menyebutkan jenis kelamin. Misalkan tadi hadis terkait dengan fitnah perempuan. Itu kan sudah ada menyebutkan bahwa perempuan itu fitnah. Tetapi dalam faktanya ada banyak sekali dalil-dalil Al-Quran yang berseberangan dengan maupun hadis itu sendiri, dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Misalkan, Quran Surah Luqman ayat 14 dan 15 misalkan. Ini menandakan bahwa Al-Quran dan Islam itu adalah berjalan seimbang ketika ada perintah untuk ada perintah untuk misalkan seperti ini. Konsepnya itu selalu berimbang. Ketika ada perintah kepada penguasa, otomatis ada perintah untuk rakyat. Begitu pula dengan hadis tersebut. Ketika ada perintah kepada perempuan, otomatis ada untuk laki-laki. Misalnya, Quran Surah Luqman ayat 14 dan 15 yang menyatakan bahwa berbakti kepada orang tua. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidaik. Kemudian balasannya adalah di Al-Qur'an yang lain, Al-Maidah ayat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina yatruk min khalfihim dzarriatan di'afan khafu alaihim. Nah, jadi kedua ayat tersebut adalah saling
terintegrasi. Ada ayat untuk berbakti pada orang tua dan ada ayat untuk merawat anak. Nah, begitu pula dengan hadis ini. Hadis ini tidak serta-merta hanya mengekang perempuan, karena eh, antara laki-laki juga bisa menjadi fitnah. Ada ada apa ya? Semacam ketertarikan antara keduanya. Nah, jadi otomatis kita mengatakan bahwa ini belum otomatis tidak adil dong terhadap perempuan. Karena ada juga dari hadis Aisyah yang mengatakan bahwa Rasul sebelumnya kita highlight dari hadis ini bahwa ada semacam ketidakadilan yang memberikan stereotip kepada perempuan bahwa ya ini fitnah, sumber fitnah gitu. Sedangkan di hadis yang lain, misalnya hadis Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah pernah mendapat wahyu ketika dalam selimut dengan Aisyah seperti itu. Otomatis perempuan itu tidak menghalangi ibadah seseorang gitu. Ada konflik kan antara hadis A dengan hadis B. Kemudian hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari yang menceritakan bahwa ada 3 sahabat yang bertandang ke rumah Rasul dan menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah itu sendiri. Kemudian Rasulullah menjawab, sontak sahabat ini terkejut. Bagaimana bisa orang yang maksum kemudian ibadahnya sedemikian banyak gitu. Kemudian mereka berkata, oh saya akan puasa sepanjang tahun. Kemudian yang lain berkata, oh saya akan sholat sepanjang malam. Oh yang terakhir mengatakan, saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan menikah. Gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku yang lebih dekat dan lebih paham kepada Allah dibanding kalian. Kemudian beliau melanjutkan, sedangkan saya sendiri, saya sholat malam, di lain malam saya juga tidur. Kemudian saya berpuasa di hari A, di hari B saya juga tidak berpuasa gitu. Dan yang terakhir adalah saya menikah. Saya tidak menjauhi perempuan. Kira-kira redaksinya seperti itu ya. Jadi otomatis konsep al-juz'iyah ini perlu direinterpretasi agar selaras dengan konsep al-mabadi. Nah, selain dia bertabrakan dengan sesama konsep al-juz'iyat, hadis lain, ini juga dia tidak sejalan dengan konsep al-mabadi ini sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh tentang konsep al-mabadi ini. Dalil perintah menegakkan keadilan, dilu wa aqrabul taqwa gitu. Seperti itu ya, kira-kira masih banyak lagi lah contoh-contohnya. Kemudian ini contoh tadi, hadis Aisyah tadi yang mengatakan bahwa um, wahyu turun saat bersama Aisyah. Kemudian ada juga dalil Al-Quran bahwasanya sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain gitu. Artinya yang baik perempuan maupun laki-laki itu sama-sama mencari cobaan. Jadi yang harus dilakukan itu adalah bersabar, bukan menjustifikasi si A sumber fitnah, jadi harus dirumahkan gitu, nggak seperti itu kan. Nah, jadi bagaimana konsepnya pemaknaan yang berkeadilan? Menurut perspektif mubadalah, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa menjadi fitnah. Sehingga diperlukan metode pemaknaan. Pemaknaannya bagaimana? Pemaknaannya ada 3. 1, memaknai kehidupan ini sebagai ujian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah fokus pada pesan moral dalil tersebut yang berorientasi pada penjagaan diri agar tidak terjerumus pada fitnah. Ketika ayat tersebut menyatakan berbicara kepada laki-laki, otomatis fitnahnya dari perempuan gitu. Ketika dimubadalahkan, ditimbal balikan, dibuat menjadi bersifat kesalingan, itu otomatis yang menjadi fitnah adalah laki-laki. Karena seperti tadi, bahwasanya keduanya adalah sebagai fitnah. Nah, bagaimana untuk
upaya preventif mencegah fitnah ini sendiri. Nah, dalam Islam ada konsepnya libasut taqwa dan qatdul basor. Libasut taqwa ini adalah bagaimana kita sebagai khalifah, orang yang diproyeksikan menjadi makhluk yang mengimarahkan bumi, sumber kemaslahatan. Khalifah kan manusia ya, berarti laki-laki dan perempuan. Jadi tidak pas kalau salah satu saja gitu. Kalau laki-laki saja tidak pas karena amanahnya itu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, manusia laki-laki dan perempuan ini hendaklah menggunakan pakaian takwa. Bagaimana pakaian ketakwaan itu? Tentu pakaian yang tertutup, yang sopan, dan yang mencerminkan ketakwaan seorang hamba. Kemudian qatdul basor. Nah, ini salah satu hal yang menurut saya penting juga. Qatdul basor itu yang kita pahami selama ini adalah menjaga pandangan. Tetapi menurut Dr. Amrah Kasim, ini seniornya Mbak Aan ya di Al-Azhar, beliau memaknai qatdul basor itu bukan bukan menjaga pandangan. Basor dan ain itu berbeda kalau beliau artikan. Di sana itu yang gunakan adalah basor, yang mana artinya adalah mengontrol cara pandang. Yang selama ini jika masih melihat laki-laki melihat perempuan sebagai makhluk seksual, otomatis yang akan timbul di pikirannya wajar jika timbul fitnah. Wajar jika yang muncul adalah sifat pejantan dan betina. Tetapi yang diharapkan adalah laki-laki melihat perempuan, begitu pula sebaliknya perempuan melihat laki-laki adalah sebagai makhluk intelektual dan makhluk spiritual. Jadi kalau sudah melihatnya seperti itu, insya Allah cara pandang yang menimbulkan fitnah itu akan bisa digerus gitu. Akan melihat sebagai hal yang bisa menimbulkan kemaslahatan, menambah ibadah, seperti itu partner saling menolong untuk hal kebaikan seperti itu. Kemudian dalil ini hendaklah dilihat bersifat resiprokal atau timbal balik. Seperti yang sudah dikatakan bahwa baik perempuan maupun laki-laki sama berpotensi menimbulkan kemaslahatan dan keburukan. Bukan saja laki-laki dan perempuan sih sebenarnya, harta, tahta, bahkan Rasul itu sendiri di dalam beberapa dalil itu menjadi fitnah juga. Jadi kalau kita masih memaknai hadis ini secara tekstual, perempuan hanya perempuan sebagai fitnah, atau dalam hadis lain perempuan adalah aurat secara tekstual, maka saya pastikan konsep al-mabadi yang menjadi ajaran nilai fundamental dalam Islam, ajaran ketauhidan yang dibawa oleh setiap rasul, mulai dari Nabi Lut yang membawa konsep ketauhidan supaya manusia hanya menyembah kepada Allah, tidak lagi menuhankan hawa nafsu. Kemudian Rasulullah SAW membawa konsep ketauhidan yang menghilangkan konsep kesukuan. Itu kan semuanya konsep tauhidan ya yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Oke, ini untuk bahan tambahan bahwasanya em, ini adalah penelitian dari Hunter Maris, bahwasanya kuantitas hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan adalah cenderung sama. Jadi kalau yang mentolerir, oh wajar dong laki-laki karena hormon testosteronnya itu tinggi. Oh tidak seperti itu kalau sekarang. Ini kan penelitiannya sudah jelas. Laki-laki dan perempuan itu cenderung sama. Jadi tidak boleh mentolerir. Harusnya laki-laki lebih kuat dong untuk mengontrol diri gitu. Baik perempuan maupun laki-laki sebenarnya. Kemudian, jika demikian, maka potensi fitnah yang ditimbulkan satu sama lain, insya Allah bisa diminimalisir. Oke, kesimpulan. Hadis perempuan sebagai fitnah ini tidak serta-merta mengindikasikan rendahnya martabat kemanusiaan perempuan, sehingga dikekang dari akses publik. Hadis ini juga tidak serta-merta memuliakan laki-laki. Tetapi
melainkan menitik beratkan pada perintah mawas diri terhadap berbagai ujian. Jadi kalau kalau dalam hadis tersebut adalah perempuan itu sebagai contoh kecil saja, bukan secara mutlak dipahami seperti itu. Karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dinilai hanya dari sisi ketakwaan dan perwujudan amanah kekhalifahan, bukan semata-mata dari jenis kelamin. Oke, makasih. Itu saja Mbak An. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materinya, pemaparannya, Mbak Aminah. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulannya memang kita tidak bisa membaca hadis itu hanya dari teksnya, tapi ada konsep mabadi yang lebih luas yang itu seharusnya menjadi patokan fundamental kita dalam memaknai hadis Nabi. Seperti itu. Dan khusus untuk hadis tentang perempuan menjadi fitnah, ternyata ketika dibaca dengan konsep mabadi dan seterusnya, itu ternyata tidak seperti teksnya, tapi justru lebih dalam dari itu, dan ternyata itu tidak dalam artian menghinakan perempuan dan juga tidak dalam artian memuliakan laki-laki. Itu sungguh pemaparan yang luar biasa. Oleh karena itu pasti banyak ya pertanyaan dari para peserta, dan kita dalam 15 waktu ke depan punya sesi diskusi, dan dipersilakan buat teman-teman yang mau sharing pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke Mbak Aminah. Baik, dipersilakan. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau tidak? Tadi ada yang angkat tangan ya, Mbak Jamila Zahra dan Mbak Farida. Boleh silakan yang ingin bertanya untuk membuka videonya dan kemudian memperkenalkan diri dan dari institusi mana, dan kemudian silahkan dipaparkan pertanyaannya. Silakan untuk Mbak Farida. Mbak Farida, apakah jadi bertanya? Ini angkat tangan mau bertanya kan ya? Apa mau apresiasi? Oke, selain Mbak Farida, ada yang mau bertanya? Mungkin Mbak Farida nomor selanjutnya. Ada? Oke, mungkin sambil nunggu ya, sambil nunggu teman-teman bertanya. Mungkin boleh kalau saya yang bertanya ya, Mbak Aminah ya. Mbak. Iya. Menurut Mbak Aminah sendiri, bagaimana sebenarnya, apakah di Indonesia sendiri sudah sangat lebih baik dalam menerapkan konsep keadilan dan pemaknaan hadis-hadis misoginis, dan apakah apakah sudah baik dan apakah kedepannya akan lebih baik dan seterusnya? Karena dalam pandangan saya misalnya ada sedikit ketimpangan dalam makna keadilan yang saya pahami. Misalnya dalam artian perempuan memperjuangkan bahwa kita pengen adil, begitu. Kita ingin adil dalam hal misal mendapatkan fasilitas yang sama, hak yang sama dengan laki-laki, tapi juga kita tetap ingin mendapatkan keistimewaan kita, begitu. Misalnya kebetulan kemarin habis dari Jakarta, dan di Jakarta ada KRL, di situ kan ada gerbong khusus untuk perempuan saja, tapi tidak ada gerbong khusus untuk laki-laki, seperti itu. Dalam artian bahwa perempuan ingin mendapatkan, dalam pemahaman saya yang kurang membaca mungkin ya, kurang literasi, bahwa perempuan tetap ingin mendapatkan keistimewaannya, yaitu sebagai perempuan yang harus mempunyai hak mendapatkan gerbong khusus perempuan, tapi juga memperjuangkan haknya yang sama dengan laki-laki. Seperti itu. Apakah pertanyaan saya bisa dipahami, Mbak Minah? Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya, bahwa konsep keadilan yang diperjuangkan dan seharusnya batasannya sampai mana dan bagaimana itu, dan apakah di Indonesia sudah diterapkan, itu bagaimana? Terima kasih Mbak Mina, dan mungkin dikumpulkan
Mbak Farida sudah siap untuk bertanya? Mungkin boleh dibuka kameranya dan langsung memperkenalkan diri dan bertanya ya, Mbak Farida. Sepertinya ini Mbak Farida nggak bisa buka speaker, Mbak. Oh, gitu ya. Masih mute. Coba Mbak Farida ini lagi dicek lagi mikrofonnya. Oh, masih ada trouble ya? Mungkin Mbak Farida boleh mengetik ya di kolom chat pertanyaannya. Nanti akan dibacakan oleh saya. Dan untuk yang lainnya, boleh? Apakah ada pertanyaan dari yang lainnya? Silakan ya, sering santai saja dengan Mbak Aminah ya Mbak ya. Seperti yang dibilang sama Mbak Aminah di awal tadi, bahwa kita tukar informasi. Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau juga hal lain. Mbak Farida mungkin bisa ditulis pertanyaannya. Atau mungkin untuk mempersingkat waktu, boleh Mbak Aminah menjawab pertanyaan saya dulu sambil menunggu yang lain untuk um, mengumpulkan pertanyaannya. Apa yang dipertanyakan sama Mbak Aan? Ini pertanyaan semua orang. Em, Sebelumnya konsep keadilan yang Mbak Aan paham itu gimana tuh? Em, 1 banding 1 atau misalnya diberikan hal yang sama apa? Misal kayak gini lah, yang sering jadi contoh itu mm, anak anak yang berbeda umur tetapi kebutuhannya sama atau disesuaikan dengan umur itu gimana pemahamannya konsep keadilan yang Mbak Aan pahami? Kalau dalam konteks kayak anak yang tadi, saya setuju bahwa kayak setiap anak pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda dan kemudian keadilannya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kemudian ketika itu ditarik pada konteks perempuan dan laki-laki, saya di sini ada miss pemahaman. Hmm. Em, Sebenarnya ini juga sih banyak yang misalkan nih, ibaratkan laki-laki Mbak Aan pahami gitu gitu ya, misalnya pekerjaan itu disamakan gitu antara laki-laki dan perempuan gitu, nggak ada pembedaan gitu, benar ya? Iya, Oke. jadi Oke, oke. iya. Sebenarnya banyak juga yang mempertanyakan pada saya seperti itu. Jadinya bukan malah adil, malah jadi beban berlebih kan harusnya kalau misalnya disamakan, disetarakan. Nah, di berbagai kesempatan saya lebih suka menggunakan kata keadilan dibanding kesetaraan. Karena kalau kata kesetaraan itu masih bias ya. Sebenarnya keadilan ataupun kesetaraan yang kita maksud ini dalam konsep feminis Muslim adalah bagaimana perempuan itu mampu memiliki akses yang sama. Misalkan em, di dalam konsep metodologi KUPI itu ada 3. Yang pertama adalah ada 3 mubadalah, ma'asyara bil ma'ruf, kemudian keadilan hakiki perempuan. Nah, dalam konsep keadilan hakiki perempuan oleh Bu Nyai Nur Rafi'ah, konsepnya beliau, bahwasanya yang dimaksud keadilan adalah bagaimana mengintegrasikan pengalaman hidup perempuan menjadi pengalaman kemanusiaan. Misalkan tadi gerbong. Gerbong itu untuk perempuan, untuk perempuan kan. Misalnya ada coach khusus wanita, misalnya kayak gitu. Kemudian ada juga di kursi-kursi itu kan wanita hamil seperti itu. Itu adalah menurut saya itu memang sudah menjadi hak dia karena sebagai perempuan laki-laki kan tidak memiliki pengalaman biologis seperti itu.
perempuan itu memiliki banyak pengalaman sosial maupun pengalaman biologis, misalkan pengalaman sosial, stereotip, diskriminasi, beban ganda. Ini kan laki-laki nggak punya ya, otomatis misalkan kalau diberikan uang dah misalkan, otomatis yang mendapat banyak uang perempuan dong, karena dia memiliki pengalaman sosial yang laki-laki nggak punya. Yang kedua, pengalaman biologis. Pengalaman biologis perempuan itu haid. Haid itu sakit nggak? Sakit hari pertama sampai tiga. Ini ada laki-laki juga ya, mohon maaf ya. Ini saya bicara ini karena supaya kita bisa sadar bahwa pengalaman perempuan itu, woman's right is human right. Pengalaman perempuan itu adalah pengalaman kemanusiaan juga yang harus diketahui dan diberikan ruang, disupport gitu. Misalkan kemudian hamil. Hamil itu berapa lama itu sakitnya? 9 bulan. Laki-laki ada nggak sakit 9 bulan? Nggak ada. Kemudian melahirkan, menyusui. Itu 2 tahun. Laki-laki ada nggak kesakitan selama menyusui selama 2 tahun? Nggak ada. Apa yang kontribusi laki-laki? Dia bukan merasa sakit, dia berbeda dengan perempuan-perempuan itu dalam hitungan minggu ada haid, kemudian hitungan bulan ada hamil, kemudian hitungan tahun ada menyusui. Sedangkan laki-laki seperti apa yang mereka lalui? Tidak ada. Dia hanya dalam hitungan menit. Dan itu nikmat atau sakit kan itu tidak menyakitkan buat dia. Otomatis harus ada hal-hal yang diberikan untuk mensupport hal-hal yang dibutuhkan oleh perempuan. Seperti itu. Itu maksudnya, Mbak. Bisa sejauh ini bisa diterima? Ya, terima kasih buat jawabannya Mbak Amina. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang dari Mbak Farida. Ini pertanyaannya saya bacakan. Di materi tadi disebutkan pendapat Kiai Fakih tentang konsep dalil al-mabadi dan seterusnya. Pertanyaan saya, siapakah Kiai Fakih ini dan di mana bisa menemukan sumber referensinya terkait al-mabadi ila akhirihi? Begitu pertanyaannya, Mbak Ani. Silahkan. Terima kasih Mbak Farida. Jadi Kiai Fakih ini adalah salah satu em, Majelis Musyawarah KUPI Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Beliau, em, saya baca aja ya ini. Beliau ini adalah salah satu ulama, dulu studinya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus Syria, kemudian di International Islamic University Malaysia. Sekarang beliau dosen di IAIN Cirebon. Jadi tulisan-tulisan beliau menurut itu sangat-sangat membuka cakrawala berpikir. Ada bukunya sih, bentar. Buku yang saya punya itu dari beliau itu 60 hadis sahih khusus tentang hak hak perempuan dalam Islam, dilengkapi penafsirannya. Ada banyak ya ini dia. Ada banyak hadis sih yang menurut saya ini adalah hadis-hadis baru yang benar-benar mengkonter hadis-hadis misoginis yang selama ini kita dengar. Kemudian ada buku tentang perempuan bukan sumber fitnah. Kemudian ada perempuan bukan makhluk domestik. Kiroah Abu Badalah yang paling basic menurut saya. Dasarnya adalah di buku Kiroah Mubadalah. Mungkin Mbak Farida bisa mencari, kalau belum bisa dapat bukunya di aplikasi Ipusnas itu ada Kiroah Mubadalah. Kemudian kalau konsep Al-Mabadi ini sebenarnya ini nggak yang full banget sih, ada beberapa part saja di buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah yang menjelaskan tentang konsep Al-Mabadi itu sendiri, Mbak. Kalau mau, beliau juga pengarang kitab Sitin Adliyah, kemudian banyak lah yang jelas, beliau adalah salah satu, eh, konsep beliau adalah mubadalah yang menjadi salah satu metodologi KUPI. Kalau mau di-share aja ada di YouTube, ada di IG ada dan lain sebagainya. Itu Mbak yang sekilas yang saya ketahui. Bagaimana Mbak Farida? Apa ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Saya kira jelas ya untuk pertanyaannya dan jawabannya juga.
dari yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau tukar informasi dan wawasan? Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kita masih punya waktu ya untuk sesi diskusi. Ada Kang siapa? Ini mau bertanya, silakan. Namanya Kang siapa? Boleh dibuka ya ininya ya, videonya dan apa nih, voice-nya. Perkenalkan nama dan dari instansi mana dan apa pertanyaannya. Oh, mic tidak bisa dinyalakan oleh host. Hostnya Sudah, siapa sudah ya? bisa. Sudah bisa, Oh Mbak. ya, Sudah bisa. Hmm. terima kasih Mas Silakan. Yogi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ini dari Kang Siapa Official ya. Menarik. Tadi saya menyimak, ya walaupun nggak menyimak dari awal, tapi menyimak tadi Mbak Siti Aminah. Ini Mbak apa Bu ya? Respon Mbak aja lah. Mbak Siti Aminah menjawab pertanyaan yang pertama tadi itu. Kalau tak dengar-dengar kok jawabannya mirip-mirip dengan apa pandangan fatwa KUPI, kan Komisi Ulama Perempuan Indonesia itu. Apalagi juga menyinggung Yai Faqih. Yai Faqih kan juga termasuk ke dalam KUPI itu kan. Jadi yaitu terkait apa posisi perempuan yang mana perempuan ini juga punya eh, pengalaman kemanusiaan. Tapi kalau saya menyebutkan bukan pengalaman kemanusiaan ya. Kan pengalaman tadi kan dari Mbak Siti Aminah menyampaikan bahwasannya menstruasi, haid, nifas, melahirkan, menyusui itu termasuk bagian dari pengalaman khusus keperempuanan yang dianggap sebagai pengalaman kemanusiaan. Tapi kalau menurut saya itu bukan pengalaman kemanusiaan, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai pengalaman keperempuanan yang mana itu harusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan kenyamanan dari pengalaman tersebut. Gitu ya. Kalau saya mengatakan kenapa? Karena kalau dibilang pengalaman kemanusiaan, kesetaraan posisi laki-laki dengan perempuan subjek dalam hal subjek kehidupan ini, subjek kemanusiaan ini itu kan beda. Posisi laki-laki itu kan sebagai subjek primer, katakanlah begitu, sedangkan perempuan sebagai subjek sekundernya. Mengapa dikatakan demikian? Ini saya ikut yang didialogkan oleh KUPI ya. Jadi kalau dikatakan subjek primer itu karena laki-laki itu mereka bebas melakukan hal-hal yang mungkin baik, dan itu pun seandainya katakanlah misal laki-laki boleh nggak jadi penyanyi, boleh, laki-laki jadi binaragawan, boleh, jadi kuli, boleh, sekalipun ketika jadi kuli katakanlah badannya jadi six pack kemudian mengundang syahwat bagi perempuan, tidak ada larangan, tidak ada larangan untuk laki-laki, makanya saya katakan primer. Sedangkan si perempuan sekunder, kenapa? Karena seandainya katakanlah perempuan jadi penyanyi ataupun melakukan hal yang baik saja, jadi guru ngaji atau mungkin belajar Al-Quran, kok malah mengundang syahwat, maka dihukumi jadi tidak boleh gitu. Akhirnya ada dari kalau dikatakan sebagai pengalaman kemanusiaan, saya kira kurang cocok karena emang nggak imbang. Tetapi bisa dikatakan sebagai pengalaman keperempuanan, khas keperempuanan. Jadi atau dari hal seperti ini apa yang bisa disimpulkan? Katakanlah misal disimpulkan bahwasanya hukum yang berlaku bagi, mohon maaf sekali, khawatir menyinggung saya. Hukum yang berlaku bagi perempuan yang cantik sama yang jelek itu berbeda gitu. Kalau yang jelek kan nggak mengundang syahwat, jadi mereka bebas mau ngapain aja gitu kan. Tapi kalau yang cantik mengundang syahwat, jadi apa-apa haram, haram gitu. Kenapa? Karena mengundang syahwat. Dan tolak ukur pengundang syahwatnya adalah si laki-laki. Kan begitu. Nah, sedangkan laki-laki tidak pernah mengalami pengalaman keperempuanan itu, haid, nifas, menstruasi, dan lain nggak mengalami. Sehingga karena nggak mengalami, kemudian dianggap tidak tahu, karena tidak tahu dianggap tidak ada, karena tidak ada, akhirnya tidak pernah dibahas. Sisi keperempuanan itu kan begitu, alurnya kalau nggak salah ya. Ya, Nah, betul-betul. kemudian ini terkait juga, misal ini contoh aja lah, eh, masalah kawin ya, masalah pernikahan anak misal. Kalau di Indonesia itu kan
sampai sekarang ini rekor tertinggi pernikahan anak itu didominasi oleh para pelajar kan sampai sekarang. Nggak mungkin pernikahan anak didominasi oleh orang tua, nggak mungkin, pasti oleh pelajar. Nah, mereka yang mengajukan dispensasi nikah itu kan rata-rata mereka yang masih pelajar sekolah dengan alasan demi kemaslahatan bersama. Jadi mereka mendalikan maslahat dalam konteks untuk mendapatkan dispensasi nikah itu. Tapi maslahat yang dipandang itu adalah maslahat dari sisi, mohon maaf, maslahat yang dipandang adalah maslahat dari sisi oh ini janin si bayi jangan sampai lahir tanpa bapak, jangan sampai ini hubungan kedua belah pihak jadi terkesan zina. Oh si anak perempuan zina, si laki-laki jadi berzina, malu buat si keluarga perempuan, malu buat si perempuannya, juga malu bagi keluarga laki-laki dan juga si cowoknya. Akhirnya demi kemaslahatan bersama, akhirnya diwujudkanlah di dispensasi nikah itu. Tapi sisi kemaslahatan dipandang itu adalah masalah dalam hal itu. Tetapi kalau misal diambil dari sudut pandang katakanlah wanita itu mengalami mohon maaf, seandainya diambil dari sudut pandang sisi keperempuanan, maka maslahat itu kan bukan maslahat bersama, tapi justru maslahat hanya bagi si cowok saja. Sedangkan si cewek yang perempuan dewasa saja itu mereka masih mengalami istilahnya kalau dalam Al-Quran itu wahnan ala wahnin kan, wawasoinal insana ala itu. Pokoknya itulah ya, saya lupa ayatnya itu. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, bahkan bisa jadi lebih sakit, apalagi yang masih anak-anak. Dan perempuan punya pengalaman khas biologi keperempuanan itu, yang mana itu nggak dialami laki-laki. Apa bisa sesuatu yang sakit itu tadi, sakit di atas sakit itu terus kemudian dikatakan sebagai sebuah maslahat bagi kedua belah pihak, padahal di satu pihak si perempuan itu merasakan itu kan jadi gak maslahat buat si perempuan, hanya maslahat bagi laki-laki. Maslahatnya bagi laki, akhirnya hubungannya yang asalnya zina jadi halal, sah seperti itu kan. Jadi sah. Si perempuannya ya merasakan ya itu tadi. Apa yang seperti ini, lantas solusinya apa? Kira-kira dari panjenengan ya, dari panjenengan. Soalnya kalau melihat keputusan selama ini, sisi maslahatnya hanya dipandang dari itu tadi, demi kebaikan bersama, tapi kebaikan dari sisi nama baik si anak, nama baik perempuan dan laki-laki, biar gak dianggap zina, nama baik keluarga. Tapi tidak, tapi dari sisi tadi itu keperempuanan itu nggak maslahat bagi si perempuan, justru malah jadi madorot bagi perempuan. Masa adoru kan kaidah kan adoru la yuzalu bid-doror. Zina itu doror, terus ketika dinikahkan si perempuan juga mengalami yang namanya doror, kesakitan tadi. Nah, lantas solusinya apa gitu? Nah, mohon ada penjelasan terkait ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ini ya yang namanya Kang Siapa Official. Terima kasih atas pemaparannya dan penjelasannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Aminah sekaligus memberikan closing statement untuk mengakhiri sesi diskusi. Oke, baik, terima kasih Mbak An. Pada Mas Kang siapa ya? Kita panggil. Terima kasih Mas sudah sedikit memberikan pencerahan. Saya sangat setuju sebenarnya dengan apa yang dipikirkan oleh Mas sendiri. Tadi yang sedikit agak konsep perempuan yang cantik itu sumber fitnah. Yang jelek nggak jadi sumber fitnah dong kalau gitu. eh, saya pernah baca quote ya, kalau tidak salah Gus Baha kalau tidak salah. Mohon diluruskan ya kalau salah. Sebenarnya kalau perempuan yang cantik menimbulkan fitnah, semua dua-duanya menimbulkan dosa sebenarnya.
Ketika kita melihat yang cantik, timbulnya fitnah. Yang jelek juga ingin mengumpat kan sama-sama jadi fitnah. Sebenarnya nggak ada yang baik buruk. Jadi tadi mengapa saya sampaikan salah satu pendapat dari pemaknaan kata Ghodul Basor dari Dr. Amroh Kasim asli semiotika eh, dari Mesir tadi mengatakan bahwa salah satu solusinya adalah mengontrol cara pandang. Ghodul Basor itu mengontrol cara pandang, bukan lagi dimaknai sebagai menjaga pandangan. Kalaupun kita menjaga pandangan, tetapi pikiran kita masih melihat perempuan sebagai objek seksual, otomatis serapat apapun ditutup, kita akan melihat bahwa di dalam balutan itu juga ada objek seksualnya gitu. Tapi kalau kita melihat, mengontrol cara pandang, melihat perempuan melihat laki-laki, dan laki-laki melihat perempuan sebagai em, makhluk spiritual, kemudian makhluk intelektual, otomatis hal-hal yang menimbulkan fitnah tersebut akan bisa dihindari. Bukan lagi kita fokus pada unsur seksualitas dari laki-laki maupun perempuan, tetapi kita akan fokus bagaimana em, kemaslahatan yang akan dibangun oleh manusia itu sendiri, oleh perempuan itu sendiri, oleh laki-laki itu sendiri sebagai khalifah fil ard dengan unsur-unsur spiritualitas dan unsur intelektual yang mampu diimplementasikan dari dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana konsep dispensasi itu. Kalau panjenengan sering mendengar, sering mengikuti KUPI, di sana juga ada fatwa KUPI tentang pernikahan anak. Nah, di sana itu walaupun di Undang-Undang 16 tahun 2019 juga disebutkan sekarang pendewasannya menjadi 19 tahun untuk kedua-dua pihak tersebut di pasal 7, tetapi ternyata masih ada juga yang menikah di bawah usia 19 tahun. Nah, dari KUPI sendiri merespon bahwasanya pernikahan anak itu hukumnya wajib dicegah seperti yang telah disampaikan oleh masnya tadi bahwa memang banyak mudarat-mudarat lain yang lebih banyak akan dialami oleh perempuan itu sendiri, mulai dari fisik, psikis, kemudian ketergantungan ekonomi, karena bagaimanapun akan banyak potensi-potensi yang akan ditimbulkan. Misalnya di dalam Undang-Undang PKDRT, perempuan yang katakan dia tergantung secara ekonomi, kemudian laki-lakinya tidak bertanggung jawab, tidak bisa dibilang patriarkis, otomatis dia akan mendapat kekerasan secara ekonomi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang sama-sama harus kita lihat juga. Jadi saya sepakat ya kalau tadi ternyata dispensasi nikah dalam UUP tadi itu hanya memberikan kemaslahatan kepada pihak laki-laki. Saya sangat sepakat terkait hal tersebut. Mungkin itu saja, Mbak. Oh ya, bagaimana Mas Kang Siapa Official? Apakah ada tanggapan lagi atau sudah dicukupkan pertanyaannya? Oh ya, sudah cukup. Baiklah, karena memang sesi diskusi juga sudah berakhir, maka saya akan mempersilakan kepada Mbak Siti Aminah untuk memberikan closing statement tentang tema hari ini. Closing statement ya. Um, Closing statement tentang tema hari ini. Closing statement dari saya, semoga kita lebih bijak memaknai ulang berbagai hadis-hadis misoginis supaya konsep ketauhidan, kemaslahatan, kerahmatan, keadilan itu terwujud bagi seluruh
semesta alam. Itu saja, Mbak. Terima kasih Mbak Siti Aminah buat pemaparan yang luar biasa dan juga jawaban-jawaban yang sungguh membuka pikiran ya. Dan diharapkan semoga para peserta di sini dapat memahaminya dengan baik dan kemudian ke depannya tidak lagi, terutama khusus hadis yang dibahas hari ini atau hadis tentang tentang perempuan menjadi fitnah, tidak lagi dimaknai secara tekstual, akan tetapi dimaknai ulang seperti yang dipaparkan oleh Mbak Siti Aminah. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berkenan mengikuti diskusi pada malam ini. Pasti setiap peserta memiliki kesibukan, tapi masih memiliki semangat untuk ikut meramaikan atau memperbaiki pemahaman yang salah tentang hadis-hadisnya sejenis. Ini hal yang perlu diapresiasi. Dan selanjutnya sudah berakhir ya sesi pemaparan dan juga diskusi. Selanjutnya saya sebagai moderator mohon maaf jika ada yang salah dan tidak berkenan dalam acara dari awal sampai sekarang. Dan selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada host, Saudara Ananda Prayogi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami ucapkan luar biasa sekali tentunya diskusi pada malam hari ini benar-benar mengalir ya, dan ada beberapa teman-teman dari peserta yang turut aktif bertanya terkait dengan konsep peran ya dari perempuan, tentunya juga bahas hadis-hadis yang menyinggung dengan hadis yang dibahas juga ya. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, pembukaan ya, bahwa memang kajian gender ini sangat-sangat pelik ya ketika kita mencoba untuk memandangnya. Itu akan banyak sekali perspektif seperti yang diungkapkan oleh Kang siapa official tadi, memandang dari sisi yang kita mungkin tidak tahu ya. Terus juga Mbak Siti Aminah tentunya membuka pikiran kita untuk melihat hal-hal yang sifatnya fundamental. Nah, ini kan menjadi bahwa prinsip keadilan itu sebenarnya ya kita kembali kepada hal yang asas ya kan, mabadi tadi Pak. Ya, tentunya kembali lagi bahwa kajian ini timeless topic ya, bisa didiskusikan. Kita akan terus follow up di beberapa kajian selanjutnya, bisa kita angkat lagi tema semacam ini ya. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih sebelum saya tutup ya, juga kepada seluruh peserta yang telah hadir meluangkan waktunya. Juga saya mengucapkan mohon maaf ketika ada tadi ya sedikit ada kendala teknis ya. Mbak Farida tidak bisa berbicara, padahal mungkin itu semangatnya ingin meluap-meluap, ingin mengungkapkan keresahannya ya, tapi oke lah, kita akan perbaiki ke depan. Mudah-mudahan niat baik kita ini untuk terus berdiskusi, membuka pikiran, juga melatih daya pikir kita untuk semakin baik, sehingga kita bisa menjadi khalifah fil ard dengan baik, menyelesaikan isu-isu sosial dan dengan bijak untuk mengatasi masalah di sekitar kita. Ya mungkin itu. Mungkin sebelum saya tutup ada sedikit pantun ya, seperti biasa di pertemuan pada awal ya. Mungkin Mbak An atau Mbak Siti Aminah boleh menambahkan pantun kalau ada ya boleh. Ini saya pantun. Boleh bilang cakep juga atau boleh bilang jelek, kalau emang jelek ya. Ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Dari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan Hadasana Foundation selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Mas Yogi. Ya, syukron semuanya. Ini ada Mbak Anissa Kofifah ini ya. Dari tadi kayaknya diem ya Mbak Anissa. Ini ada Bu Maisaroh juga. Ada Kang siapa official ini posisi di mana ini? Iya ini. Saya juga penasaran tentang diksi tadi yang laki-laki sebagai manusia primer dan perempuan sekunder. Sebenarnya saya pengen membahas, tapi karena waktu yang disediakan hanya sampai 21.30, saya tidak memperpanjang lagi. Ya.
boleh nanti ya kita sharing, kita follow up lagi dengan Iya. Mbak Siti Aminah juga dengan semua teman-teman nanti yang iya. Ini di Terima mana kasih Mas posisinya? Yogi, Ya, Mbak sama-sama Mbak semua. Siti Aminah. Terima kasih Pak Amina juga. Terima kasih Mbak Amina. Saya di sekolah Mas Yogi. Jadi di sekolah. Di sekolah mana ya, Mas? Man. Oh, di Man, ya. Jam segini masih di sekolah ya, luar biasanya. Oh, saya kan di boarding. Oh, di boarding ya. Kita tinggal di dalam ya, Mas. Wah, ada Akan, Mbah Wildan. Saya sungkan. oh ada Mbak Wildan juga. Mana ini? Kok dari tadi diem? Biasanya diam-diam ini punya ini gagasan unik ini. Mana Mbak Wildan? Halo? Itu Mbak Wildan itu. Oh, derek akan dulu Pak. Nah, gitu. Chat Ada biru. Mas Hilmi Abdullah itu juga ada. Oh iya, Mas Mas Hilmi loh, Mas Hilmi. Hilmi. Mas Hilmi. Halo Mas Hilmi. Halo, apa kabar? Di mana ini Halo, posisinya, Mas Hilmi? di Jogja. Allah. Sehat-sehat Mas ya, di Jogja ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar Tapi biasa. ada yang sakit sih, ada yang sakit beberapa di rumah sakit. Mudah-mudahan yang sakit lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Mbak Aan sudah keluar ya? Baik, mungkin itu kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Ya. ditunggu uploadnya di YouTube ya. Siap, siap, siap. Ya. Hmm.